Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau, karena Engkau adalah Allah yang mulia, Allah yang kudus, suci, agung, Allah yang mengasihi hidup kami. Pada saat siang hari ini, di tengah-tengah sukacita kami mau belajar juga akan kebenaran firman. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami semuanya, dan Tuhan menguduskan kami semuanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita membuka Alkitab kita. Kita melihat Injil Yohanes pasal yang ke-9. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-9. Mari kita perhatikan dari mulai ayat yang pertama dan seterusnya. Ya, Yohanes pasal 9 membicarakan tentang Yesus menyembuhkan orang buta yang sejak lahirnya. Ya, Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahirnya. Kalau kita mengikuti di Yohanes ini hanya ada 7 mujizat yang dicatat ya. Yang dicatat di dalam Yohanes itu hanya ada 7 mujizat. Dan peristiwa pasal 9, Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya itu adalah mujizat yang ke-6. Ya, mujizat yang ke-6. Lalu nanti mujizat yang ke-7 itu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, dari 7 mujizat ini semuanya membicarakan tentang ya kemahakuasaan daripada Tuhan. Jadi Yohanes mencatat atau Yohanes menguraikan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, karena Yesus itu adalah Tuhan, Dia adalah Tuhan yang mampu mengerjakan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah, kalau kita melihat, kita runut lagi tentang mujizat demi mujizatnya. Di pasal 2, perjamuan Kana itu menjelaskan bahwa Yesus itu berkuasa atas kualitas. Lalu penyembuhan pegawai istana di Kapernaum. Ya, anak pegawai istana di Kapernaum itu menjelaskan bahwa Yesus itu berkuasa atas ruang, ya, jarak. Karena dia berhadapan dengan Yesus, lalu Yesus katakan anakmu sembuh. Lalu penyembuhan di Bethesda itu menjelaskan bahwa Yesus itu berkuasa atas tempat atau ruang. Karena orang lumpuh yang 38 tahun itu berkata, saya sudah hampir 38 tahun ada di sini, tapi saya nggak bisa. Kalau goncangan air itu ada, ya saya udah pasti didahului yang lain katanya. Tapi Yesus hanya bilang, maukah engkau sembuh? Ya, hanya itu saja perkataan Yesus. Nanti kejelasannya bisa dilihat di sana. Lalu yang berikutnya, setelah peristiwa itu, Yesus juga berkuasa untuk tadi kualitas, mutu, sekarang bicara jumlah. Ya, bicara bagaimana memberi makan 5.000 orang. Pasal 6 ya, memberi makan 5.000 orang, menjelaskan bahwa Yesus itu berkuasa hanya dari 5 roti, 2 ikan, buat 5.000 orang laki-laki, dan sisa 12 bakul. Wah, luar biasa Tuhan. Nah, lalu yang berikutnya, menjelaskan lagi Yesus berjalan di atas air. Masih tetanggaan dengan Yesus memberi makan 5.000 orang itu ya. Ya, itu menjelaskan kepada kita bahwa Yesus itu berkuasa atas alam ini. Ya, berkuasa atas alam. Lalu sekarang pasal 9 menjelaskan orang yang buta sejak lahirnya. Ini menjelaskan sebenarnya bahwa Yesus itu berkuasa atas takdir atau nasib. Ya, takdir nasib adalah sesuatu yang membuat orang selalu begini. Bilangnya gini, ya mau bilang apa lagi, sudah takdirnya kayak gitu. Lalu ada lagi orang bilang gini, ya sudah suratan tangan, nggak bisa dilawan,
memang hidup saya sudah seperti ini, katanya gitu. Ya, lalu yang berikutnya ada lagi yang bilang, ya mau bilang apa lagi? Mari kita nyanyi, ya nasib, mengapa begini? Tadi kesaksian tadi menguatkan loh Bapak Ibu. Saya tadi waktu saya mendengarkan itu luar biasa Tuhan itu ya. Ya, kadang-kala banyak orang yang akan frustasi ketika dia mengalami sesuatu di dalam hidupnya yang artinya gini, ketika nanti aku sembuh, aku akan jadi cacat. Ketika aku sembuh, aku akan ditertawakan orang dan lain sebagainya. Yang ada biasanya orang akan frustasi, akan berkata, mendingan aku mati deh. Nah ini dia, mendingan aku mati katanya. Tapi luar biasa ya. Tadi saudara sudah dengar surat yang dibuat atau catatan atau WhatsApp yang dikirimkan tadi. Itu menjelaskan kepada kita bahwa memang ya kalau orang itu diizinkan Tuhan mengalami sesuatu, ya sesuatu yang tidak dia pikirkan dan yang tidak dia kehendaki, maka sebenarnya endingnya adalah sukacita. Jadi seharusnya orang itu harus bersukacita, bagaimanapun beratnya penderitaannya, bagaimanapun beratnya hal-hal yang dialaminya, seharusnya orang itu bisa bersukacita. Makanya kalau saudara lihat latar belakang dari mujizat ini terjadi, coba lihat ayat 1. Di sana dikatakan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Tidak dijelaskan lewatnya kemana, tapi kemungkinan besar adalah pasal 7 dan pasal 8. Jadi banyak pelayanan yang dilakukan oleh Yesus di sana, banyak pengajaran yang dilakukan oleh Yesus di sana, tiba-tiba dia lewat. Dia melihat ya seorang yang buta sejak. Ini melihat ini perlu ditafsirkan dengan tajam. Dia tidak hanya melihat dengan mata jasmani daripada Yesus itu sebagai manusia, tapi kemungkinan dia melihat dari sudut keilahiannya. Dan dia paham benar bahwa apa yang sedang dialami orang ini adalah penderitaan yang sangat luar biasa. Nah, sehingga sebelum dia melakukan sesuatu, kita lihat proses terjadinya mujizat itu. Bagaimana proses terjadinya? Ternyata Yesus melihat, ayat yang kedua dikatakan, proses yang pertama murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Manusiawi ya. Ya Bapak Ibu ya, manusiawi ya. Kadang-kadang kita seperti itu. Kalau ada orang yang susah, orang yang sedang kena sesuatu, kadang-kadang kita bertanya, siapa itu yang berdosa? Beberapa waktu lalu saya mengajar begini, saya bilang sama mahasiswa, penderitaan itu bukan untuk sesuatu yang didiskusikan. Tetapi penderitaan itu haruslah dinikmati supaya Tuhan dimuliakan. Kadang-kadang Ayub itu, kalau Bapak Ibu lihat, Ayub itu seharusnya kalau saudara lihat itu dalam pasal 1, pasal 2, ada tekanan penulis di sana yang selalu mengatakan begini. Dengan demikian Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Ketika dia diserang, dia berkata dengan telanjang, aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang juga kembali, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan, gak berdosa dia. Lalu yang berikutnya sama juga, di pasal berikutnya dia diteror oleh istrinya. Dia tetap berkata, apakah kita hanya ingin yang baik dari Tuhan saja, sementara yang seperti ini kita gak mau ngalami, katanya. Dia gak berdosa tetap, dianggap tidak berdosa kala itu. Tapi ketika muncul, keluarlah ini kan, kalau di dalam lingkungan kita masih kuat tuh kan. Nah keluarlah, mulai muncul menyebar. Datanglah para ahli Taurat, datanglah teman-teman yang jago bicara. Ya, mulai didiskusikan. Oh, kamu mungkin menderita karena ini, karena itu, karena ini, karena itu, katanya gitu. Ya kan? Itu nanti terus pada akhirnya membuat Ayub itu akhirnya terkecoh juga. Dan Tuhan tahu memang ketika penderitaan itu didiskusikan, memang akan banyak tantangan yang luar biasa. Kalau kita nggak siap, kita akan larut dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena pertanyaannya, mengapa harus terjadi seperti ini?
Mengapa kamu harus begini? Kamu kan saleh, kamu kan luar biasa, kamu kan baik, kamu kan suci. Oh, mungkin kamu berdosa dan mungkin kamu mengalami hal yang lain. Rupanya murid-muridnya ketika bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dilahirkan buta? Keinginan dari murid-murid sebenarnya ada penjelasan lanjut dari Tuhan ya. Ada penjelasan lanjut daripada Tuhan untuk bisa menyimpulkan, oh ternyata orang buta itu, nah itu ya, bisa disebabkan karena berdosa, bisa disebabkan karena ini, bisa dibuat karena ini, dan lain sebagainya. Tapi Yesus dalam ayat 3 luar biasa. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Selesai Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang bertanya kepada kita seharusnya, kenapa sih kamu mengalami seperti itu? Cukup jawabnya, sebenarnya saya tidak paham. Tapi saya tahu ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan di balik penderitaan saya. Seharusnya seperti itu. Jadi tidak terlalu membuka diri terlalu apa? Terlalu lebar. Tuhan nggak mau loh diajak berdiskusi di dalam bagian ini. Ketika ditanya, sebenarnya Tuhan kan bisa aja bilang, oh ini mungkin salah dari kandungan. Mungkin ketika anak ini dikandung ada persoalan-persoalan seperti ini. Sebenarnya kepingin supaya apa? Terjebak dengan dosa dan tidak bisa menerima, lalu pada akhirnya menyalahkan Tuhan. Ya gak? Dan itu manusiawi semuanya. Ya, manusiawi. Nah, lalu Yesus katakan pekerjaan Tuhan harus dinyatakan. Lalu Tuhan katakan ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah Ia mengatakan semuanya itu, Dia menjelaskan pekerjaan Allah mau dinyatakan untuk orang ini. Lalu sekarang aku ada dalam dunia ini, saya tahu apa yang akan saya kerjakan buat orang ini. Jadi kalau Tuhan tuh udah melihat kita, melihat kesusahan kita, melihat kesulitan kita, melihat penderitaan kita, mau diskusi bagaimanapun orang tentang kita, kalau Tuhan mau menyembuhkan kita, Tuhan akan sembuhkan kita. Kalau Tuhan mau membebaskan kita, maka Tuhan akan bebaskan kita. Nah makanya saya sangat suka selagi hari siang, sebelum malam, kita harus bekerja. Yang berikutnya, selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Berarti tidak ada kegelapan. Selama ada Yesus dalam hati kita, Yesus itu terang bagi kita. Nah, lalu dikatakan dalam ayat yang ke-6 itu, setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Nah ini kalau saudara melihat seperti ada sarana yang dia pakai. Ada sarana yang dia buat di sini. Ya, ada sarana. Karena Yesus itu selalu dengan kondisi yang seperti itu, dia mau melihat orang itu beriman apa enggak. Orang itu percaya apa enggak. Seperti itu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam ayat yang ke-7, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus, maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah. Nah, ini dia, ini tindakannya tadi. Jadi ada sarana yang dipakai oleh Yesus, sarananya adalah ludah lumpur diolesin begitu. Ya toh? Kalau orang bilang jijik banget sih, jijik banget, kotor banget katanya gitu ya. Ya kan saudara ya. Wih, nggak medis banget nih katanya, nggak masuk akal katanya gitu ya. Seperti itu. Tapi ternyata orang ini nurut aja. Karena tadi saya bilang, Yesus berkuasa atas nasib, atas takdir. Apapun yang akan terjadi, sekarang Tuhan yang akan mengubah nasib atau takdir itu. Tetapi Yesus mau, kamu respon nggak? Kamu paham nggak akan apa yang akan aku kerjakan, aku buat untukmu. Nah, makanya dikatakan di sana, ya dia disuruh, udah sana ke Siloam, cuci muka di sana katanya gitu. Dan luar biasa. Tindakan yang seperti itulah yang disebut dengan tindakan percaya itu.
Ya Bapak Ibu ya. Jadi yang disebut percaya itu adalah ketika kita berani melangkah, ketika kita berani menikmati apa yang akan Tuhan kerjakan buat kita. Nah itulah yang namanya mujizat. Jadi kadang-kadang Tuhan itu langsung plok gitu. Kadang-kadang seperti itu, ada aja yang dia buat. Tapi kadang-kadang perlu melangkah, perlu keberanian. Untuk apa? Untuk melewati banyak hal. Karena ternyata setelah ini hasilnya adalah hasil dari mujizat ini. Coba kita lihat di situ. Hasilnya di dalam ayat yang ke-8. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Artinya tantangan yang pertama mulai muncul perguncingan. Baik, ya kan, sakit ya diguncingi, sehat ya diguncingin. Ya, hidup itu kayak gitu ya, Bapak Ibu ya. Diberkati ya dipertanyakan, yang miskin juga dipertanyakan. Kan gitu ya. Sehat, luar biasa orang itu ya. Begitu sakit, sama juga diperguncingkan juga. Dalam hal apa hidup ini diperguncingkan? Tapi coba lihat di dalam ayat yang berikutnya, ayat 9. Ada yang berkata benar, dialah ini orang. Ada pula yang berkata bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya. Nah setelah ngaku, akulah itu. Sekarang masuk ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Coba lihat tingkatan yang lebih tingginya. Ini hasil-hasil dari percaya itu ya. Hasil dari mujizat itu. Nah yang berikutnya yang dikatakan, ayat 10 kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Nah, ini mulai muncul kan? Kalau zaman sekarang, kok kamu bisa sembuh sih? Apa sih yang bisa menyebabkan kamu sembuh? Itu pertanyaan tuh, itu menyakitkan Bapak Ibu. Ya, kalau kita karena mujizat nanti ceritanya muncul lagi tuh, pasti bilang, masa sih? Wah, kayaknya nggak bener deh katanya. Ya, nah, tetapi coba lihat di dalam ayat 11 jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah. Berarti tahu dia ya. Mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku aku dapat melihat. Bagus kesaksiannya. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi sama dia. Semuanya dia jelaskan bahwa mujizat itu terjadi ya demikian. Yang melakukannya dia sebut juga adalah Yesus. Tapi ayat 12. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya aku nggak tahu. Pasti berkembang. Di manakah dia katanya? Lalu ayat 13. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Mulai muncul penghakiman. Tadi masih bertanya baik-baik. Setelah diberitahu yang berikutnya, semakin meningkat, puncaknya mulai dihakimi. Bukan disyukuri. Bukan berkata, puji Tuhan ya. Gak ada yang bisa melakukan loh. Di antara kami para ahli Taurat, orang-orang hebat. Gak ada yang bisa mengerjakan seperti itu. Tapi luar biasa ya Yesus itu gitu. Ini dibawa ke orang Farisi buat diapain? Dihakimi. Ya, buat dihakimi. Jadi sama, nggak tahu siapa yang ngirimnya. Ada ngirim tadi pagi saya lihat di grup, tapi bukan di grup kita. Ya, yang mengatakan nggak boleh beribadah. Mulai hari ini saya berjanji di rumah saya tidak akan ada ibadah. Kenapa harus begitu menekan orang gitu ya? Segitunya banget gitu, menghakimi orang itu segitunya banget. Kayak Kristen itu adalah Kristen yang jadi musuh di mana-mana. Ya, tapi coba lihat yang berikutnya. Lalu mereka membawanya ke orang Farisi ya. Lalu ayat 14, adapun hari waktu Yesus, nah ini mengaduk tanah aja dipersoalin Bapak Ibu. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Tuh, sekarang pakai yang rohani ya. Di teror yang manusiawi nggak bisa, sekarang pakai rohani. Tuh. Coba lanjut lagi. Kita selesaikan ya supaya kita nggak putus dengan ceritanya. Karena itu orang-orang Farisi bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan, adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sahabat patokannya saudara. Untuk mengatakan bahwa Yesus itu tidak dari Tuhan. Patokannya adalah Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara
Tuh banyak-banyakin aja diskusi. Kalau bicara mujizat, semakin banyak diskusinya semakin kita perang gitu. Ya, mujizat itu selalu saya katakan, mujizat itu untuk dinikmati kok. Atau dalam versinya Yohanes ini sebenarnya mujizat itu atau tanda itu adalah jembatan untuk percaya. Itu saja udah selesai gitu. Jadi nggak usah diperluas ke sana ke sini gitu ya. Nggak usah, santai saja. Nah, sampai dikatakan di dalam bagian itu. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya buta dan lain sebagainya. Dan mulai ditanya, kamu benar buta nggak? Dan sejak lahir nggak? Nanti saudara lihat nanti sampai kepada orang tuanya pun ditanya. Terus ini sampai ke bawah ya. Sampai orang tuanya pun ditanya. Ini orang ini benar buta nggak? Katanya gitu. Oh iya, sejak lahir udah buta. Ya, sampai sekarang juga terakhir saya tahu dia juga buta. Tapi gimana meleknya saya nggak tahu. Tanya aja sendiri sama dia katanya. Iya kan? Tapi kenapa? Karena memang takut. Takut diapain? Takut dihakimin. Karena mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah itu ya. Jadi terus sampai ke bawah itu semuanya adalah penghakiman demi penghakiman yang dilakukan kepada Yesus dan juga kepada orang buta ini. Oke, ayat 28 coba lihat sana. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Wah, ini mulai bersaksi orang ini. Keren ya, mulai berani. Nah, memang seperti itu. Kalau kita mengalami mujizat harus berani bersaksi. Jangan sampai tidak berani bersaksi, jangan hanya diam-diam saja. Karena memang Yesus melakukan itu untuk kita supaya dengan sembuhnya kita, orang akan bisa dilihat dia beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, atau dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia orang yang dipilih Tuhan untuk percaya, atau dia adalah orang yang memang harus binasa. Itu ya. Nah, terus ayat 33. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Ayat 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Lalu ayat 37, kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Inilah yang diharapkan dari sebuah mujizat, tanda. Mujizat itu hanya membawa kita supaya bisa percaya. Mujizat itu nggak akan bisa membawa kita ke surga. Tapi yang bisa membawa kita ke surga itu adalah percaya kita. Tetapi supaya kita bisa percaya, Tuhan itu membuat mujizat. Orang buta yang sejak lahir ini ditunjukkan oleh Tuhan. Dunia nggak pernah bisa kamu lihat. Orang akan berkata, sudah nasibmu karena engkau buta kau jadi pengemis. Tapi sekarang ternyata Tuhan mengubah nasib dan takdir itu. Ini luar biasa ya. Ketika saya merenungkan ini luar biasa. Bahwa memang kalau Tuhan mau mengangkat, meninggikan kita, memuliakan kita, hitungannya cuma tidak hitungan lama. Cepat, hari itu juga terjadi. Luar biasa kan? Hari itu juga terjadi. Nah, makanya katanya aku percaya Tuhan lalu sujud menyembah. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Nah, ini paling saklek lagi. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Dan orang banyak seperti itu ya. Ibu-ibu ya, bapak ibu ya. Banyak yang seperti itu. Melihat tapi buta. Ya, melihat tapi buta. Jawab Yesus, kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Lalu Yesus jawab apa lagi? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Kalau kamu memang nggak bisa melihat, kamu seharusnya tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah
dosamu. Luar biasa ya. Ya, sekalian buta aja. Supaya saya tahu kamu berdosa gitu ya. Nah, daripada kamu melihat, ya tetap aja dosamu di situ katanya. Bagaimana kesimpulannya buat kita? Kesimpulannya sederhana. Saudara, kadang-kadang mungkin kita banyak bergumul ya. Dengan banyak persoalan kita, dengan banyak pergumulan kita, dengan banyak tantangan yang kita hadapi di dalam hidup kita. Tapi kita harus percaya. Jangan pernah berkata bahwa itu sudah nasib kita, itu sudah takdir kita. Tidak mungkin lagi ada sesuatu yang bisa kita lakukan terhadap persoalan yang sedang mengikat hidup kita itu. Tapi jika Yesus sudah waktunya, kita harus percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu Ia melihatnya. Jadi tidak ada yang tidak dilihat Tuhan dalam pergumulan-pergumulan kita itu. Semua. Saudara sakit, Dia lihat saudara sakit. Dia tahu penyebab kita itu sakit apa. Kita susah, Dia tahu kita susah. Dan Dia tahu penyebab kita susah itu apa. Kita diberkati juga sama. Dia tahu. Ya, Dia melihat kita diberkati. Dan Dia tahu bagaimana caranya juga akan melipat gandakan banyak berkat buat kita. Tapi yang kita harus pahami di dalam roh kita adalah kalau semuanya itu terjadi dalam hidup saya, maka saya percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah semuanya. Kebutaan saya akan Tuhan buka supaya saya bisa melihat perbuatan Allah. Bagaimana kita ketemu nggak dengan perkataan Yesus tadi? Kenapa orang ini buta? Supaya perbuatan-perbuatan Allah dinyatakan kepadanya. Memang benar. Karena perbuatan Allah itu ternyata menggemparkan semua orang yang ada di sekelilingnya. Perbuatan-perbuatan Allah itu menjadi kesaksian yang didengarkan oleh banyak orang. Biar kita belajar, Bapak Ibu sekalian, kita belajar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, semuanya adalah di balik semuanya itu ada yang mau Tuhan nyatakan untuk saya. Ya kan? Coba saudara, kalau saudara punya masalah, berapa lama saudara nunggu? Semua mau instan kan? Hari ini juga didoakan, hari ini bisa tapi selesai kah? Oh, kadang-kadang diulur lama. Bahkan kadang-kadang masalahnya selesai juga, kadang-kadang udah mau masuk ke dekat-dekat mau mati, baru selesai masalahnya. Ada yang kayak gitu. Tapi puji Tuhan kita kan nggak Tuhan izinkan seperti itu ya. Saya percaya Tuhan itu akan menyelesaikan semuanya tepat pada waktunya. Jadi mari kita belajar untuk melihat hari-hari kita ke depan ini bahwa Tuhan, ini tadi kata kuncinya ya, dari orang buta ini Tuhan melihat kita. Tuhan tahu kita ini buta atau kita ini melihat. Tuhan tahu kita ini orang yang percaya atau kita ini bukan orang yang percaya. Oleh sebab itu, mari saksikan terus kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu memeteraikannya di dalam hati kami, supaya firman-Mu boleh menjadi penolong, menjadi suluh dalam hidup kami, dan kami boleh hidup lebih baik lagi dari hari ini, supaya kami terus boleh mempermuliakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Dan tolonglah kami, kalau ada di antara kami yang hadir hari ini, dalam persoalan-persoalan hidup kami, dalam pergumulan demi pergumulan hidup kami, bebaskanlah kami ya Tuhan, dan kiranya Engkau boleh menyatakan mujizat-Mu, menyatakan kuasa-Mu atas kami yang sakit, atas kami yang bergumul dengan persoalan-persoalan kami, atas kami yang memerlukan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami berterima kasih karena kami terus dilatih oleh Tuhan untuk melihat bahwa dalam setiap masalah kami, bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di sana. Bahwa kami akan melihat bahwa sampai hari ini Engkau masih terus bekerja dan tidak pernah berhenti bekerja untuk kami. Dan kami sangat berterima kasih atas kasih, anugerah, dan kebaikan-Mu kepada kami. Terima kasih buat firman ini, termeterailah dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.